Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyiral muslimat, para akhwat wal ummahat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, dengan taufik, hidayah, inayah, serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk datang ke tempat ini, ke salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan terus kita memohon keikhlasan kepada Allah di dalam kita menuntut ilmu agama. Karena seperti apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam sebuah ungkapan beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak akan ada yang mampu menandinginya. Tidak ada sesuatu yang akan mampu menandinginya bagi orang-orang yang lurus niatnya, bagi orang-orang yang ikhlas niatnya. Karena ada orang belajar ilmu agama itu, ya, tujuannya untuk beraneka ragam. Contoh, tujuannya untuk dikatakan sebagai atau kabilah Quraisy, Bani Quraisy, ya. Jadi ayat ini atau surat ini itu berbicara tentang siapa? Orang-orang Quraisy. Oleh karena itu para ulama mengkategorikan surat Quraisy ini termasuk dalam kategori surat Makkiyah. Surat apa ibu-ibu? Makkiyah. Kita murojaah dulu. Apa itu surat Makkiyah? Surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah. Dari mana ke mana? Iya, Nabi cuma berhijrah sekali dari Mekah ke Madinah. Adapun para sahabat ada yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, ada pula yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Taib. Jadi surat Quraisy adalah surat yang Allah turunkan qabla al-hijrah, sebelum Nabi itu berhijrah. Taib, kita baca di sini surat ini. Setelah itu baru kita akan membaca tafsir dari surat ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Taib. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, hadhihi suratu laha silatun bis suratil lati qablaha. Surat ini memiliki hubungan erat dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya berarti surat apa? Hah? Sebelum surat Quraisy surat apa? Al-Fil. Ya. Surat Al-Fil itu bercerita tentang apa? Tentang gajah. Belum dipelajari kan? Setelah ini soalnya, iya kan? Karena kan kita belajarnya dari bawah. Ya. Jadi kata penulis, surat ini memiliki hubungan erat dengan surat Al-Fil. Kenapa demikian? Anna surat allati qablaha fiha bayanu minnatullahi azza wa jalla ala ahli Makkah. Bahwasanya di dalam surat Al-Fil itu ada penjelasan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada penduduk kota Mekah. Apa itu nikmat Allah kepada penduduk kota Mekah? Bima fa'ala bi ashabil fil alladzina qasadu Makkata lihadmil Ka'bah. Ketika orang-orang ashabul fil yang dipimpin oleh Abraha pada waktu itu datang dari Yaman menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ya, di mana pada waktu itu kenapa mereka disebut dengan ashabul fil, tentara apa namanya? Pasukan-pasukan gajah, karena pada waktu itu mereka datang dengan membawa gajah. Di Mekah itu tidak dikenal gajah, Bu. Nggak ada gajah di Mekah itu. Makanya ketika mereka melihat gajah bingung. Oh, hewan ini nih. Kok gedenya? Kayak misalkan di negara kita, habitat asli onta itu kan di padang pasir, betul tidak? Tidak ada di sini. Di Mekah onta banyak, kambing banyak. Ya, kuda banyak, tapi gajah nggak pernah mereka lihat. Makanya ketika datang Abraha membawa pasukannya, disebutkan dalam sebuah riwayat itu ada 11 pasukan gajah, gajahnya ada 11, ya. Dan gajah yang terbesar yang dikendarai oleh Abraha itu namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ya, Mahmud. Ya. Nah, Mahmud ini kalau diarahkan ke Ka'bah sama Abraha, tidak mau jalan dia. Tapi kalau diarahkan ke Yaman atau selain Ka'bah, lari dia. Nanti akan kita sebutkan nanti ketika apa? Ketika pembahasan surat Al-Fil, karena ada riwayatnya nanti. Jadi sebelum apa namanya? Sebelum Ka'bah itu ingin dihancurkan, nanti ada istilahnya tawar-menawar dengan siapa namanya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu siapanya Nabi? Kakeknya Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf, ya, bin Kilab bin Kusoy, nanti terus sampai nyambung kepada Ismail nanti, ya. Ada yang masih hafal silsilah keluarganya? Paling mentok sampai bapaknya paling, sampai kakeknya. Jadi harus dihafal, Bu, ya, silsilah itu. Siapa tahu ternyata orang yang di samping ibu selama ini ternyata keluarga. Dari kakek kelima mungkin. Kita tidak tahu. Makanya pentingnya kita menghafal apa? Silsilah keluarga. Orang Arab itu mereka berbangga dengan silsilah keluarganya. Kenapa? Karena mereka itu bisa menghafal sampai yang ke-10 bahkan. Disebutkan fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan.
Tahu-taunya lo kita saudara dari kakek ke-10 ternyata. Ya. Ya nggak apa-apa. Kakak apa saudara jauh. Yang penting apa saudara? Ya kalau mau dibilang ya kita semua saudara dari Bani Adam. Betul tidak? Ya. Nah. Jadi di dalam surat Al-Fil yang akan kita pelajari nanti pada pertemuan berikutnya, Allah itu menghinakan mereka, menghancurkan mereka. Tentara-tentara gajah itu yang tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kenapa mereka itu datang untuk menghancurkan Ka'bah? Itu akan kita sebutkan nanti pada riwayat yang ketika pembahasan surat Al-Fil. Itu nanti, rahasia sekarang, tidak boleh. Nanti tidak ada penasarannya nanti. Ya, jangan dibaca dulu. Dengar dari saya saja. Ya. Fabayyanallaha fi hadhihi surah ni'matan ukhra kabiratan ala ahli Makkah. Kata Syekh, maka di dalam surat Quraisy ini Allah ingin menjelaskan tentang nikmat yang lain yang Allah berikan kepada penduduk Mekah, kepada orang Quraisy selain daripada nikmat yang tadi. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang Quraisy itu disebutkan dalam surat Al-Fil. Kemudian nikmat yang lainnya mana? Disebutkan secara khusus dalam surat Quraisy. Bayangkan, orang Quraisy ini luar biasa, Bu. Mereka itu mendapatkan banyak sekali keutamaan dari Allah. Bahkan ada satu riwayat, ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, yang mana riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Kabir, dan juga ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana ini menyebutkan tentang fadlu qabilati Quraisy ala sairil Arab, keutamaan dari orang Quraisy, keutamaan kabilah Quraisy daripada kabilah-kabilah yang lainnya. Kan kabilahnya banyak, betul tidak? Ya. Kabilah di Arab itu banyak, tapi yang paling terkenal itu adalah kabilah apa? Quraisy. Jadi kalau disebutkan Arab, Quraisy yang paling terkenal. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani tadi dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, Faddalallahu Quraisyan bisab'i hisal. Allah memberikan keutamaan kepada orang Quraisy itu ada 7 perkara. Lam yu'tiha ahadun qablahum, yang mana tidak pernah diberikan kepada selain daripada mereka sebelumnya. Jadi kabilah yang lain tidak pernah diberikan, hanya orang Quraisy. Ya. Wala yu'taha ahadun ba'dahum, dan tidak akan diberikan pula kepada yang setelah mereka. Jadi hanya khusus untuk orang Quraisy. Satu, Faddalallahu Quraisyan anni minhum. Allah muliakan orang Quraisy berupa apa? Nabi datang dari kalangan dari kabilah mana? Dari Quraisy. Dahulu kalau ibu tahu, ibu baca sejarah itu. Makanya itu pentingnya sirah itu. Kasihan di sini nggak ada kajian sirah. Ya. Pentingnya sirah itu begitu. Ya, karena sirah itu mencakup segala ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan tauhid itu banyak di dalam sirah. Nih, ibu tahu sebelum orang Nabi Muhammad diutus, orang Quraisy itu jadi bulan-bulanannya orang Yahudi. Tapi setelah Allah mengutus seorang nabi di tengah mereka, mereka menjadi bangsa yang mulia. Sebelumnya memang mulia di tengah-tengah orang Arab. Tapi orang Yahudi berbangga karena mereka itu apa? Kebanyakan nabi itu datang dari Bani Israel. Betul tidak? Ya, tapi ketika diutus nabi terakhir yang ini merupakan penutup para nabi dan rasul, maka keder orang Yahudi ini. Ya, akhirnya orang Quraisy itu mulai disegani. Ya, mulai sering diperhitungkan. Orang dulu kalau ngomongnya bangsa Arab lah, bangsa Arab itu taunya cuma
gembala wedus. Kerjanya orang Arab yang gembala wedus katanya. Ya. Bukan kekuatan yang diperhitungkan oleh orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Makanya ketika sahabat Nabi SAW datang membawa surat Nabi kepada Raja Persia pada waktu itu, kepada Raja Romawi pada waktu itu, ya, kepada Raja Mesir pada waktu itu, mereka bilang, kalian ini pengembala kambing berani sama kita. Ya, itu kata mereka. Ya. Kalian ini pengembala kambing kok berani sama kita, katanya. Ya, itulah karena Allah memuliakan mereka. Yang kedua, di antara 7 dari keutamaan itu, wa annal khilafata fihim, bahwasanya kekhalifahan itu dari bangsa Quraisy. Makanya ingat kisah tidak ketika Nabi wafat, kemudian para sahabat mulai bingung siapa yang akan menjadi khalifah. Betul tidak? Betul atau tidak Ibu? Ingat atau tidak? Atau memang tidak pernah belajar? Iya Ustaz, tidak pernah belajar Ustaz. Ustaz ingat, saya ingat yang di rumah Ustaz. Nah, ketika Rasul meninggal, wafat, para sahabat itu bingung siapa yang akan menjadi khalifah. Akhirnya orang Ansor menunjuk siapa? Sa'ad bin Mu'adz untuk menjadi pemimpin. Karena mereka mengatakan, loh kami ini tanah Ansor, ini Madinah ini tanah orang Ansor. Makanya orang Ansor lebih berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi meninggal. Tapi datanglah mereka, Abu Bakar, Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy, bahwasanya kepemimpinan itu datang dari kabilah Quraisy. Makanya langsunglah mereka itu menunjuk Abu Bakar menjadi seorang siapa? Seorang khalifah. Ya. Maka coba lihat, 4 khalifah itu datang dari orang-orang Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian juga setelah itu, setelah kepemimpinan Ali, masuk ke dalam dinasti kekhilafahan, yaitu dinasti Umayyah, yang mana pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Baru setelah datang Muawiyah, setelah dari dinasti Umayyah, datanglah dinasti Abbasiyah, dan itu yang paling lama menjadi dinasti atau kerajaan. Sampai sekarang Saudi itu menjadi negara kerajaan. Ya. Nah, tapi memang pusat pemerintahannya pada waktu itu bukan di Medina, pindah dia. Namun cikal bakalnya itu dari situ, dinasti. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga, kemudian kata Nabi SAW, wa annal hijaba fihim, dan hijabah. Hijabah ini apa diartikannya? Kok saya bingung ya. Sebentar, saya carikan kamusnya dulu ya. Cari kata yang pas buat kita terjemahkannya. Al-hijabah itu apa yang saya terjemahkannya ini ya? Sama dengan kata dasar hijab, tapi dia lebih apa? Menutup. Jadi menutup, yang menutup pintu-pintu fitnah itu mereka. Ya. Itu orang-orang Quraisy. Itu yang ketiga.
Apa pokoknya itu udah terjemahkan. Nanti saya carikan yang lain apa hijabah itu. Tapi itu terjemahannya. Kemudian yang keempat ya. Kemudian yang keempat, wa anna siqaya fihim, yaitu mereka-mereka yang suka memberikan minum kepada jamaah haji. Nah, dulu orang-orang Quraisy itu, ibu-ibu, ketika musim haji, mereka adalah orang-orang yang suka memberikan minum kepada para jamaah haji yang datang berhaji. Nah, itu mereka siapkan apa istilahnya itu ya? Apa tuh istilahnya? Penampung air, tapi itu dibuat dari kulit kulit hewan, sapi gitu loh. Dibuat besar, dia tinggi. Jadi orang kalau mau minum air zam-zam itu, mereka naik ke atas tangga lalu minum dari anunya. Dari minum apa namanya? Dari tempatnya. Jadi sambil berdiri. Nah, para ulama menyebut di sini menyebutkan bahwasanya minum sambil berdiri itu diperbolehkan kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi ini lebih utama tetap minum sambil apa? Duduk. Paham ya? Jadi kalau minum itu boleh dalam kondisi berdiri kalau kondisi-kondisinya apa? Tertentu. Bahkan para ulama menyebutkan di antara secara spesifik bahwasanya minum air zam-zam itu di antaranya boleh sambil berdiri. Maka sekarang di Mekah itu kan disiapkan apa keran yang langsung diminum itu kan? Kayak di bandara itu loh. Ditekan terus keluar airnya tuh. Nah, gitu sekarang kebanyakan. Kebanyakan seperti itu. Tapi ingat, kalau ibu minum air zam-zam di kota Mekah, jangan minum air zam-zam itu yang dekat dengan hotel. Itu bukan zam-zam. Tapi itu air biasa. Kalau mau minum itu yang dimasuk di pelatarannya itu loh. Jadi kan antara hotel, pelataran masjid, tembok masjid, nah di antaranya itu ada biasanya ada biasanya keran-kerannya itu air zam-zam. Tapi kalau sudah keluar ke pelatarannya itu sudah masuk ke wilayah hotel, itu bukan zam-zam. Makanya sering salah, ada orang ngambil 5 botol, 6 botol, saya bingung. Ngapain ngambil 6 botol, 5 botol dibawa naik ke atas? Saya tanya, air apa itu? Zam-zam katanya. La, laisa zam-zam. Zam-zam huna. Di sana. Dibuang langsung. Biasanya orang-orang Indonesia kita tuh karena enggak tahu itu loh. Mending botolnya botol 600 ml, ini botol 1,5 liter coba. Ya. Nah, ini yang perlu harus diperhatikan. Ibu-ibu misalkan nanti kalau sudah dibuka umrohnya lagi dan ibu-ibu berangkat umroh, ingat kalau ibu di kota Madinah semua zam-zam insyaallah kalau di dalam masjid. Karena di dalam masjid ditaruh. Dia itu diambilnya pakai tangki dari Mekah. Nanti ditaruhnya di dalam apa? Di dalam tempat itu loh, di dalam apa istilahnya itu? Oh, apa bahasanya sini tuh ya? Pokoknya air pakai untuk minum air itu loh. Kayak apa bahasanya? Apa bahasanya? Tempat taruh air itu loh. Galon ya? Duduk galon ya. Nek galon itu kan ndak ada anunya, ini ada pencetannya. Ya itulah bahasanya ya. Pokoknya di dalam Masjid Nabawi itu semuanya zam-zam. Ya. Jangan ngambil di luar. Pokoknya di luar Masjid Nabawi itu bukan zam-zam. Kecuali kalau dia berada di dalam galon, iya. Tapi kalau di tempat misalkan ada tempat air di situ dan itu dari keran, itu bukan air zam-zam, itu hanya air biasa. Ibu mau minum, mau berdoa sampai putih bulu rambutnya enggak bisa itu. Ya. Paham ya? Nah, yang berapa itu? Yang keempat. Yang kelima. Ini belum masuk ke ayatnya loh ini. Ini baru kita sebutkan keutamaan orang Quraisy. Wa nasruhum atau wa nasarahum alal fil wa hum musyrikun.
Yaitu Allah menolong mereka orang-orang musyrikin dari serangan gajah. Padahal mereka orang-orang musyrik. Musyrik nggak pada waktu Allah tolong mereka? Musyrik atau tidak? Musyrik. Bahkan pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad itu lahir sudah terdapat 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah pada waktu itu. Bayangkan 360 patung dengan bermodel macam bentuk. Ono sing patungnya telanjang. Ono aneh pokoknya. Ya, berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Dan orang yang pertama kali membawa patung itu ke dalam kota Mekah adalah Abdullah bin Hudzafah. Sebentar, saya lupa. Bukan Abdullah bin Hudzafah. Saya lupa ya. Duh, kok saya lupa sih namanya. Astagfirullah. Nantilah saya carikan. Nah, jadi dia itu pedagang, datang dari Yaman. Nah, di Yaman mereka melihat orang-orang Nasrani itu menyembah kepada patungnya Isa. Akhirnya dibawa patung itu ke kota Mekah. Jadilah orang-orang Mekah itu menyembah kepada patung yang tadinya itu berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW menceritakan, orang yang pertama kali membawa patung ini dilihat di dalam api neraka, dia menyeret-nyeret ususnya yang keluar dari perutnya. Nah, ini bahayanya. Ya. Nah, mereka sudah menyembah kepada patung, tapi Allah tolong mereka. Sebagai bentuk Allah memuliakan kota Mekah. Sebenarnya bukan menolong mereka sebenarnya, tapi menolong Ka'bah. Sebagai bentuk kemuliaan kepada Ka'bah dan juga sebagai hari untuk dimuliakannya Nabi, karena Nabi pada waktu itulah lahir. Ya. Tapi secara umum mereka juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan yang lain, yang berapa? 6 atau 5? 6. Wa abadullaha asyra sinin. Mereka menyembah kepada Allah 10 tahun. La ya'buduhu ghairuhum. Yang mana mereka tidak menyembah kepada selainnya. Selama 10 tahun mereka ikhlas kepada Allah, bertauhid sama Allah. Setelah datangnya itu, akhirnya mereka itu menyembah kepada patung. Kemudian yang terakhir, wa anzalallahu fihim suratan minal Qur'an lam yadhkur fiha ahadu ghairihim. Lam yudhkar fiha ahadun ghairuhum. Yang mana Allah menurunkan satu surat di dalam Al-Quran khusus untuk mereka. Namanya surat apa? Quraisy. Ada enggak surat selain daripada surat Quraisy yang menjelaskan nama kabilah? Tidak ada. Hanya surat apa? Quraisy saja. Ya, subhanallah, masya Allah. Makanya ini keutamaan bagi orang-orang Quraisy ini. Ya, taib. Kita kembali ke penjelasan saya tadi. Nah, itu 7 keutamaan yang Allah berikan. Ya, makanya kata saya di sini, fa bayyanallaha fi hadhihi surah ni'matan ukhra kabira ala ahli Makkah. Dalam surat ini menjelaskan nikmat Allah yang lain dari orang-orang Quraisy sebagai ahlu Makkah. Wa huwa ila fihim marrataini fis sanah. Yang mana kebiasaan mereka itu dalam setahun itu ada dua kondisi. Marratan fis shaif wa marratan fis syita. Yaitu dalam kondisi musim panas dan dalam kondisi musim dingin. As-shaif itu musim panas. Shaif wasyita itu musim dingin. Di Saudi itu cuma 2 musim. Tidak ada musim gugur, musim semi itu tidak ada. Di sana musim panas, musim dingin. Kalau panas banget, 40 derajat bisa. Kalah Surabaya. Surabaya paling 35. Itu pun 35 itu sudah kayak dalam open itu. Kayak jadi ayam apa gitu itu. Ayam open ini. Kambing oven lama-lama. Saudi itu 40. Kalau sudah dingin banget, ya nggak sampai minus sih,
Cuma dingin kalau dibandingkan dengan negara kita. Dingin. Ya. Saya pernah waktu itu pas umroh itu saya sempat dapat suhunya itu sampai, sebenarnya bisa sampai, katanya kata teman-teman kita yang kuliah di sana itu, suhunya itu bisa rendah dari itu. Saya pernah dapat itu di kisaran 9 sama 8 derajat. Itu pecah saya punya bibir itu. Akhirnya lip balm itu habis sehari. Beli lagi. Tapi untung harganya sereal tok. Jadi semua 1 real. 4.000. Ini pecah kita punya bibir itu. Jadi kalau baru-baru datang ke sana belum terbiasa itu ya pecah. Makanya diusahakan dari Indonesia itu diusahakan bawa tolak angin. Kalau lagi umroh musim dingin, saya tidak menyarankan musim panas minum tolak angin. Ya. Bahaya soalnya. Tapi musim dingin. Nah, kita yang tidak kebiasaan dengan mereka, tidak seperti mereka, jangan meniru pola hidup mereka. Kalau misalkan kita hanya berapa hari di sana, kadang-kadang kita ini ya, kita lihat mereka kok udah pakai jaket. Iya, memang mereka nggak pakai jaket, tapi baju mereka itu, bajunya itu, jubahnya itu memang khusus musim dingin. Kita ini ya di Indonesia ini, masya Allah, sudah tahu musim panas tapi justru pakai jubah yang musim panas. Malah kebalik, sudah tahu hari dingin malah pakai jubah yang musim dingin. Ya, inilah contoh orang beli jubah tapi tidak tahu. Harus banyak belajar sama saya tuh. Ya, enggak. Canda. Enggak. Nah, jadi mereka punya 2 kebiasaan. Di musim dingin dan musim panas. Toib. Apa kebiasaan mereka? Wa yuradu bihi at-tijarah allati kanu yakumuna biha marratan fi syita wa marratan fi shaid. Bahwasanya orang Mekah itu kebiasaannya adalah berdagang. Mereka berdagang tijarah. Yang mana mereka bertijarah itu 2 kali dalam setahun. Jadi orang Mekah itu hidup dari jual beli. Apa yang mereka jual? 1, minyak wangi. Orang Mekah itu terkenal dengan minyak wanginya. Ya. Minyak wanginya mereka terkenal. Terus apa lagi yang dijual? Yaitu bahan-bahan yang terbuat dari kulit. Ya. Tapi yang paling sering dijual oleh orang Mekah itu minyak wangi. Makanya kalau ibu-ibu ke Ampel, paling banyak harumnya itu harum minyak wangi. Minyak wangi. Iya. Ya. Kemudian juga yang sering mereka jual itu ya, contoh kayak gaharu itu. Gaharu. Ibu pernah cium kayu gaharu? Kata seorang penyair, turidu sahiban la aibafi wahal yafudu aunu bila dukhon. Engkau menginginkan seorang teman ya yang tanpa aib. Mustahil, karena kayu gaharu kalau ingin dicium harumnya harus mengeluarkan asap, harus dibakar dulu baru keluar asap, baru keluar harumnya. Teman pun demikian. Tidak ada ceritanya teman itu tidak punya aib. Dia punya aib, dia punya kesalahan. Kadang-kadang kesalahan teman itu terjadi ketika kita membutuhkan bantuannya. Dan kita harus maklumi kalau memang dia benar-benar tidak bisa membantu kita. Datang ke rumahnya, saya minta tolong dong pinjam uang. Kebetulan temannya baru beli sesuatu. Kalau dia tahu kita mau datang pinjam uang, mungkin dia tidak akan beli. Tapi karena kita tidak tahu, dia beli. Akhirnya karena teman kita tidak bisa memberikan kita pinjaman, kita bilang, kamu tidak setia kawan, tidak bisa bantu saya. Kata, loh, berarti selama ini berteman karena ingin minta pinjaman, tidak boleh seperti itu. Ya. Taib, kita kembali ke sini. Lalu kemana mereka berdagang? Amma fi syita fayatajihuna nahwal Yaman. Kalau musim dingin mereka itu berdagangnya ke Yaman. Kenapa berdagangnya ke Yaman? Karena Yaman itu dekatlah laut. Saya mau tanya ibu, yang dekat laut itu panas atau tidak?
Panas atau tidak? Panas. Ya. Di mana-mana laut itu biru. Di Surabaya lautnya hitam. Saya tidak tahu Sidoarjo lautnya hitam atau tidak. Tempat saya itu lautnya hijau sama biru. Saya kapan hari itu pernah ngisi di satu daerah yang ada pantainya. Bilang ke saya, Ustadz, ayo Ustadz kita jalan-jalan ke pantai. Ya karena hanya sekedar ingin menyenangkan hati yang ingin mengajak saya jalan-jalan, itu saya ikutlah. Ustadz, Masya Allah pantainya bagus. Dalam hati saya, pantai saya lebih bagus. Tapi yang menyenangkan hati, yang ngajak kita jalan-jalan itu penting. Ya, kayak contoh, ada orang datang ke ibu ngasih makanan, ya. Meskipun masakan ibu lebih enak, ya dibilang Masya Allah enak untuk menyenangkan hati, gitu caranya. Supaya nanti kalau masak lagi nggak pasti dikasih gitu loh. Datang ngajak saya ke pantai, Ustaz, oh Masya Allah pantai gini. Ya Allah, pantai saya itu lautnya itu bagi dua, hijau setengah, biru setengah. Bukan pantai saya sih, tempat saya maksudnya. Saya enggak punya pantai soalnya, Bu. Iya. Ibu pergi ke Lombok itu. Pasirnya mulai dari putih sampai pink ada. Biru ada. Ustaz, masa ada pasir pink ada? Coba Ibu pergi coba. Ya. Saya jadi guide-nya Ibu lah, tapi mahal tapi. Saya hitungannya per kilo, Bu, per kilometer. Hah? Oh, kalau ini bisnis gak apa-apa, Bu, kalau ini. Ya. Taib. Nah, Yaman itu kan pantai, Bu, daerah-daerah pantai, daerah-daerah panas, dekat dengan samudra Dekat dengan samudra Hindia. Ibu coba lihat peta itu Yaman tuh di bawah. Yaman itu di bawah. Ya. Nah, mereka kalau musim dingin, mereka ke Yaman karena panas, lebih dekat ke arah garis Khatulistiwa. Wa amma fis shaif, adapun kalau mereka itu bentar. Afwan. Mereka pergi ke Yaman. Apa yang mereka dapatkan dari Yaman? Lil mahsulati az-zira'iyyah fihi wa li annal jawwa munasibun wa yaitu mereka ketika ke Yaman, mereka berjualan, pulangnya mereka membawa hasil pertanian. Karena Yaman itu terkenal daerah subur pada waktu itu. Pertanian. Apa yang mereka bawa? Ya mereka bawa palawija, mereka bawa. Apa meneh? Ya. Pokoknya hasil pertanian, gandum, beras nggak ada di mereka. Gandum yang terkenal. Kalaupun ada berasnya itu basmati, bukan beras kayak kita. Kalau mereka basmati berarti kita bas hidup berarti. Loh iya kan? Apa bedanya basmati dengan beras kita? Ibu yang ahli dalam masalah nih, perberasan. Hah? Kenapa? Ya. Kalau dimasak nyerap air atau tidak? Nyerap. Kalau basmati? Enggak nyerap tapi dikit. Nyerap sih tapi dikit kan? Ya gimana enggak nyerap, Bu? Gimana cara matangnya kalau enggak nyerap terus? Ya toh? Tapi kadar airnya tuh apa sedikit ya. Nah, basmati. Nah, umumnya basmati itu terkenalnya di daerah India, Pakistan. Kalau Saudi itu tidak terkenal beras itu. Nasi kebuli, nasi mandi itu bukan makanan Arab, Bu. Makanannya orang-orang India, orang-orang Yaman. Ibu kira nasi mandi itu makanan Arab? Iya, Arab Yaman maksudnya. Bukan Arab Saudi. Orang Saudi itu tidak kenal beras. Mereka makannya itu kalau nggak kurma, gandum atau kismis. Itu aja. Roti mereka tuh roti gandum, bukan roti tepung kayak kita. Beda nggak roti gandum sama roti tepung? Wong ibu pergi ke Indomaret beli sari roti, ada roti biasa sama roti gandum kok.
Nah, mereka itu terkenalnya dengan apa? Pertaniannya. Datang ke Yaman, bawa pulang. Nah, mereka juga beli, nanti dijual lagi di kota Mekah. Gitu aja setiap ya. Setiap apa namanya? Nah, mereka, Bu, kalau mereka pergi jualan itu bukan sebulan 2 bulan. Mereka itu jalannya aja sebulan. Dari Mekah ke Yaman itu sebulan jalannya. Sampai Yaman mereka itu tidak langsung pulang nanti. Jualan mereka itu bahkan bisa sampai 2 bulan mereka menetap di Yaman. 3 bulan baru setelah itu mereka balik. Ketika sampai Mekah gitu juga. Diam dulu di Mekah beberapa bulan, setelah itu berangkat lagi jualan. Gitu mereka kebiasaannya. Nah, kalau kita sekarang kan gampang mau pergi jual beli kan. Sekarang nggak perlu kita pergi ngantar. Sekarang apa mau jualan kemana? Saya mau ngirim barang, mau ekspor barang kemana? Ke Amerika Latin. Tinggal bawa ke Perak itu. Ada kapal kargonya sendiri. Berangkat dia. Sampai sana barang yang kita mau juga datang. Itu hanya dalam hitungan 1 bulan. Karena kan dalam perjalanan ya 15 hari bongkar muat lagi, berangkat ke sini lagi kan gitu. Ya. Kalau mereka tidak. Nah, di musim dingin mereka kemana? Kemana, Bu? Ke Yaman. Sedangkan musim panas, mereka pergi kemana? Fayatajihuna ila Syam li anna ghaliba tijaratil fawaki wa ghairiha takunu fi hadal waqt fi sayf ma'a munasabatil jawil barid. Kalau musim panas, mereka itu pergi ke Syam. Kenapa mereka pergi ke Syam? Karena di sana itu banyak buah-buahan. Buah-buahan. Ada satu daerah subur yang ada di Syam itu, di Yordan, antara Yordan dengan Palestina itu, namanya Jericho. Pernah dengar Jericho, Bu? Pernah dengar tidak? Coba nanti Ibu lihat peta Jericho, daerah Jericho. Itu daerah yang terkenal subur karena dia berada di lembah. Nah, itu buah-buahannya banyak. Nah, mereka itu orang-orang Quraisy pada waktu itu perginya ke sana. Ya. Intinya ke daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya Konstantinopel pada waktu itu, orang Romawi, untuk jualan. Mereka bawa pulang buah. Jadi orang Arab, Ibu cari buah di zaman dulu, cari misalkan perkebunan semangka, enggak ono, Bu. Ono itu perkebunan apa? Kurma, itu pun di kota Medina. Apa yang mau ditanam di Mekah itu? Enggak ada yang bisa tumbuh. Batu cadas tok isinya. Makanya kebiasaan orang Arab itu hidup dari sisi apa? Dari berburu dan berternak. Serta berjualan. Itu tok. Ya. Kalau susunya nggak usah diherankan mereka. Susu kambing, susu apa? Nggak ada. Susu unta. Susu unta, kalau Ibu pernah minum susu unta itu sama kayak susu sapi. Coba bedanya sapi dengan unta. Unta tuh kencingnya boleh diminum. Ibu pernah minum kencing unta? Hah? Oh, belum. Wah, enak, Bu. Loh. Kencing unta itu sebagai obat dari penyakit. Ya. Obat. Tapi caranya supaya ndak enak, Ibu minum kencingnya dulu, setelah itu minum susunya. Jangan banyak-banyak, nanti mabok. Dan kencing onta itu tidak najis. Makanya diminum. Boleh diminum. Kencing sapi boleh diminum nggak? Kencing kambing? Apalagi kencing kambing, baunya, Bu. Betul tidak? Tapi daging kambing apalagi daging kambing muda itu, subhanallah. Saya kalau ngomong kambing itu lapar jadinya tuh. Ya. Loh, ini sudah jam 9 loh ini. Waduh. Enggak terasa ya. Kita tambah sedikit. Ya, jadi mereka itu pergi kemana kalau musim panas? Syam. Nah, Syam itu dahulu satu negara, sekarang jadi berapa negara? Sudah pernah saya sebutkan, Bu.
Berapa? Lupa lagi. Ya Allah. Padahal masih kajian loh. Apalagi kalau libur kajiannya setahun gitu kan. Gak tahu sudah catatannya di mana nanti. Kayaknya untuk bungkus kacang sudah itu. Tulis. Syam itu sekarang 4 negara. 1. Yordania. Awas ya, saya tanya lagi loh, Bu. Saya mau protes sama ustadz-ustadz yang lain yang ngisi di sini. Harus ditanya. Jangan cuma disampaikan materi, tanya sebelum itu. Harus ada pretest dan post-testnya. Yang cuma nyampaikan materi aja. Susah tanya, biar melekat. Dan ibu-ibu kalau ditanya, jangan nanti minggu depannya ndak hadir. Itu bentuk apa? Supaya ibu tuh belajar tidak dapat hanya apa? Capeknya, tapi benar-benar dapat ilmu. Ya. 1, apa tadi? 2, Lebanon. Lubnan. Kalau bahasa Arabnya Lubnan. Ibu kotanya apa? Beirut. Kalau Yordan itu ibu kotanya apa? Amman ya? Betul enggak? Jangankan ibu kota Yordan, ibu kota Indonesia aja belum tahu. Kadang-kadang nggak tahu. Apa ibu kota Indonesia? Papua katanya. Ada yang bilang Papua. Ini contoh orang nggak lulus IPS-nya, terutama pelajaran geografinya nggak lulus. Ngakunya anak IPS tapi nggak lulus. Kalau anak IPA wajar gitu kan, sibuk dengan eksak. Anak IPS nggak tahu geografi itu, subhanallah. Tiga, Palestina, Filistin. Yang keempat, Bashar Assad itu di mana? Bashar Assad. Udah tahu Bashar Assad? Gak pernah dengar Bashar Assad? Itu loh, presiden yang membantai orang-orang Sunni itu. Suriah. Nggak apa-apa, ibu-ibu nggak pernah nonton berita, bagus itu. Dijarang nonton TV itu. Iya Ustaz, TV nggak pernah ditonton, HP ditonton terus. Sekarang itu TV itu nggak laku. Benar tidak? Semua informasi di TV ada di HP. TV nggak bisa dibawa kemana-mana. HP, bahkan HP ini lebih berharga dari perhiasan ibu. Ketinggalan anting nggak apa-apa, tetap berangkat. Tapi ketinggalan HP disuruh balik. Benar nggak? Oh iya. Us nggak popo. Ketinggalan, coba ketinggalan HP. Pak balik pak. HP saya ketinggalan ini pak. Iki sudah mau sampai ini, mau ke Malang, sudah sampai Lawang. Suruh balik lagi. Akhirnya nggak sido liburan. Terus mah liburan nang kene ae. Ya. Toib. Jadi mereka itu kalau musim panas perginya ke mana? Ke Syam. Syam itu berapa negara? 4. Apa tadi? 1, 2, 3. Yang keempat, ya, dihafal ibu ya. Jangan dihafal di luar kepala, berarti nggak masuk-masuk itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, setelah mereka disebutkan oleh Allah Ta'ala kebiasaan mereka dua, mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas, ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Lalu apa kata Allah di ayat berikutnya? Falyabudu rabb hadzal bait. Maka sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah, maka sembahlah Rabb yang memiliki rumah ini. Rumah ini maksudnya apa? Ka'bah. Al-Bait itu maksudnya Ka'bah. Ya. Sembahlah dia.
Makanya di antara bentuk bersyukur yang paling utama ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah adalah dengan kita beribadah dan mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Jadi bentuk bersyukur yang paling utama itu beribadah, bertauhid kepada Allah. Ustadz, mana dalilnya Ustadz? Buka Al-Quran ibu. Ya. Dalam surat di dalam surat Saba pada ayat yang ke-13. Dalam surat Saba pada ayat yang ke-13. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? I'malu ala Dawud syukra. Beramallah kalian seperti beramalnya Nabi Daud sebagai bentuk syukur dia kepada Allah. Nabi Daud itu bersyukur kepada Allah dalam bentuk beramal. Amal yang seperti apa? Bertauhid kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Jadi bertauhid itu ibu-ibu, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Itulah sebagai bentuk syukur yang paling utama dan paling mulia di sisi Allah atas segala nikmatnya. Ngertos nggih? Paham nggih? Paham ibu-ibu? Berarti bertauhid itu sebagai bentuk bersyukur yang paling utama. Sebaliknya, orang yang berbuat syirik sama Allah, mempersekutukan Allah dengan makhluknya, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, berarti orang ini termasuk orang yang kufur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Paham bu? Ya. Tauhidkan Allah. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Meskipun ayat ini berbicara tentang orang Quraisy, Allah berikan keutamaan kepada mereka. Jualan ke Syam, jualan ke Yaman. Bertijarah ke Syam, bertijarah ke Yaman. Bukan berarti ayat ini itu tidak bisa diambil pelajaran oleh kita yang hidup sekarang. Bisa. Kita punya usaha, Allah lancarkan usahanya. Bagaimana bentuk bersyukurnya? Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan terus kita itu taat dan menjalankan segala ketetapan yang Allah perintahkan kepada kita. Faham ya? Gitu caranya. Ya. Dan sering saya sampaikan bahwasanya nikmat Allah itu tidak satu, nikmat Allah itu banyak. Teruslah kita bersyukur. Ya. Ini harus dipahami ibu-ibu. Ya, jadi ayat yang ketiga itu Allah perintahkan kepada mereka itu untuk bersyukur. Kalian sudah tahu yang memberikan kalian nikmat itu adalah Allah. Yang memberikan segalanya kepada kalian itu adalah Allah. Maka sembahlah Allah. Alladzi at'amahum. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang mana Allah lah yang memberikan makan kepada kalian dan memberikan keamanan dari rasa takut kepada kalian. Mana bentuknya Allah memberikan makan kepada kalian? Yaitu kalian bisa mendapatkan makan dengan kalian itu melakukan jual beli. Lalu apa bentuk keamanan bagi kalian yang Allah berikan? Ya. Di antaranya yaitu Allah memberikan keamanan kepada kalian di kota Mekah. Itu yang satu. Yang kedua, Allah memberikan keamanan kepada kalian di dalam perjalanan kalian pergi berdagang. Loh ingat bu, ketika pergi berdagang itu banyak kutok utorik. Apa kutok utorik? Begal. Banyak begal, banyak penjahat. Tapi ketika mereka pergi berdagang, mereka dijaga sama Allah. Sampai ke Yaman, sampai ke Syam dengan selamat. Kalau dulu kan jalan kaki, ya sekarang naik mobil iya, tapi dulu jalan kaki. Kendaraan yang paling cepat di zaman dahulu itu adalah naik
kuda. Itu paling cepat. Itu pun naik kuda berhari-hari, bahkan 1 bulan bisa. Tapi mereka dijaga sama Allah sampai ke Syam, sampai ke Yaman berdagang, jualan, jual beli, pulang juga aman, terus itu berulang. Maka sudah selayaknya mereka disuruh beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Nah, begitu pula dengan kita. Kita diberikan rezeki oleh Allah, makan dijamin sama Allah. Bahkan Nabi secara tegas mengatakan lan tamuta ahadukum hatta tastakmila rizqahu atau rizquhu. Tidak akan mati seseorang itu sampai rizkinya itu sempurna. Saya pernah cerita nggak di sini? Dulu waktu saya pernah menjadi seorang pembimbing rohani di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Saya masuk ke salah satu ruangan VIP. Saya dapati seorang pasien yang dia itu masih belum sadarkan diri waktu itu. Ya. Jadi sengaja pihak rumah sakitnya itu menyuruh saya untuk memberikan bimbingan rohani bukan kepada pasiennya, harusnya kepada pasiennya, tapi ini kepada keluarga pasiennya yang menunggu. Ya, saya berikan kesabaran. Terus saya berikan di situ. Ya, saya berikan nasihat ini segala macam. Nah, itu di antara tempat yang efektif untuk memberikan nasihat. Akhirnya saya tanya, mohon maaf, saya bilang gitu. Ya, ini Bapak sudah berapa lama? Dikasih tahu, oh sudah gini. Ada nggak keinginan Bapak itu yang sampai sekarang belum terpenuhi? Iya, saya pernah dengar Bapak tuh pengen makan es krim katanya. Tahu-taunya minggu depannya saya datang lagi ke kamar itu. Ketemu sama petugas rumah sakit. Loh, kok orangnya sudah tidak ada? Iya, orangnya sudah meninggal katanya. Oh gitu. Terus gimana? Iya, saya diceritakan sama keluarga. Katanya bapaknya itu bangun, kemudian tidak tahu tiba-tiba minta es krim. Selesai makan es krim, selang beberapa saat kemudian itu meninggal. Jadi bangun untuk makan, karena rezeki terakhirnya apa? Nah, itu dia. Orang tidak akan mati, Bu, sampai rezekinya itu sempurna. Ya. Meskipun dokter sekarang memvonis nih, aduh, banyak-banyak doa sudah. Ini sebentar lagi Bapak ini sudah tidak bisa bertahan lama. Iya, kita banyak berdoa. Tapi tetap, kalau memang Bapak itu, misalkan atau keluarga kita, ya, yang dalam kondisi seperti itu masih Allah takdirkan untuk hidup, masih ada rizkinya dan belum sempurna, pasti Allah akan memberikan dia kesembuhan, memberikan dia kehidupan meskipun itu hanya sejenak. Ya. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Allah sudah jamin. Tinggal tugas kita ini adalah bersyukur kepada Allah, menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah sepatutnya kita bertauhid kepada Allah sebagai bentuk syukur kita atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak hanya Allah memerintahkan kepada orang-orang Quraisy, tapi juga itu perintah kepada diri kita sebagai hamba-hambanya. Maka jadilah kita orang yang bertauhid kepadanya, orang yang berserah diri hanya kepadanya, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan husnul khotimah di akhir kehidupan kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan berpegang teguh dengan tauhid ini sampai ajal menjemput kita. Ibu-ibu, para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah tafsir dari surat Quraisy yang semoga ini bisa memberikan kita banyak ilmu dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, karena ayat surat ini sangat penting terutama di dalam mengajarkan kepada kita untuk tahu bagaimana caranya kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? 2 orang mungkin. Saya batasi aja. Jangan banyak-banyak. Suara saya mau habis ini.
Kenapa? Enggak ada pertanyaan? Antara dua kayaknya nih. Ibu paham sama ibu tawadu. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada sebuah titipan. Ya, di sini kita diminta tolong untuk mendoakan jamaah di sini. Di antaranya itu Ibu Ida Supatmi. Kemudian Farah Nabila, anak beliau. Kemudian Ibu Siti Maryam yang sedang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit. Mungkin sekarang kita tidak bisa menjenguk, ya. Paling tidak tetap mendoakan saudara kita supaya Allah memberikan kesembuhan kepada mereka dan mengangkat, dan sebagai sebab dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu juga jangan lupa untuk terus menjaga diri, jaga kesehatannya, ya. Terutama di zaman sekarang ini, karena orang sekarang ini Masya Allah, Bu, ya, kita tidak berani batuk loh, Bu, ya. Bersin sedikit itu sudah langsung dipandang gitu. Ini zaman kita dilarang batuk dan dilarang bersin. Makanya kita dulu tuh sebenarnya batuk aja, bersin aja dulu tuh, sebelum dilarang batuk dan bersin itu, ya. Tapi perlu dipahami juga, ya, jangan kita ini tetap kita berusaha, Bu, ya. Usaha itu tetap ada, tapi jangan sampai terlalu takut. Justru dengan ibu sangat takut itu yang akan menurunkan imunnya. Ya, banyak makan, Bu. Ya. Tinggalkan diet dulu. Ya. Ini tahun-tahun yang kita dilarang diet. Ya, tahun-tahun yang kita dilarang. Kalau ibu mau puasa jangan keluar rumah dah. Bahaya. Kalau ibu mau puasa, ya, puasa di rumah saja. Kalau puasa sunnah. Kalau enggak, ya sudah. Yang penting jangan diet. Ya, jangan diet dulu, Bu. Nanti kalau sudah pemerintah menyatakan Indonesia bebas dari corona, ibu mau diet, Bu, jongkir balik, pontang-panting, terserah. Yang penting sekarang ini harus jaga kesehatan. Ya, semoga Allah terus menjaga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaga keluarga-keluarga kita, dan semoga saudara-saudara kita yang diberikan ujian disembuhkan oleh Allah dan bisa berkumpul bersama kita lagi di dalam majelis ilmu yang kita hadiri secara bersama-sama. Baik, kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.